Selamat pagi anak didik kami kelas 11 MIA. Semoga semua tetap sehat, tetap bersemangat dan selalu fokus untuk selalu mengikuti pembelajaran daring yang kita lakukan. Pada pertemuan kita kali ini, materi pembelajaran kita masih berhubungan dengan gelombang, yaitu gelombang yang terjadi pada seutas tali. Dan topik pembelajaran kita adalah mengenai percobaan Melde. Seperti apa dan apa fungsi dari percobaan Melde ini? Baiklah, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita perhatikan judul pembelajaran kita adalah percobaan atau eksperimen Melde. Sebagai pendahuluan, percobaan Melde ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara cepat rambat gelombang pada tali atau dawai atau senar dengan gaya tegangan tali, massa tali, dan panjang tali. Dan percobaan Melde membuktikan bahwa cepat rambat gelombang pada tali atau dawai atau senar sebanding dengan akar kuadrat gaya tegangan tali dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa per satuan panjang tali. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar sederhana percobaan daripada Melde. Kita misalkan ada seutas tali, kita ikat pada ujung sebelah kiri. Kita perhatikan ada seutas tali yang kita ikat pada ujung sebelah kiri. Selanjutnya, pada ujung yang tergantung bebas ini, kita ikat dengan sebuah beban M. Kemudian kita misalkan panjang tali dari ujung kiri sampai batas katrol di sini. Tali itu memiliki panjang L dan memiliki massa M. Ketika beban sudah kita gantung, maka sepanjang tali ini akan mengalami gaya tegangan tali. Selanjutnya, bagian tali yang mendatar ini kita getarkan, maka akan terjadi gelombang transversal. Dan perlu kita ketahui, di ujung katrol sebelah kanan yang ini nanti akan bertindak sebagai ujung yang terikat. Kita perhatikan, talinya akan kita getarkan dan terbentuk gelombang transversal. Kalau kita perhatikan gambar gelombang yang terjadi di sini, ini persis sama seperti kita mempelajari gelombang stasioner untuk pemantulan ujung yang terikat. Nah, selanjutnya kita akan menguraikan atau menentukan tegangan tali yang terjadi sepanjang tali ini. Yang pertama, kita akan menguraikan gaya berat daripada beban M. Itu arahnya adalah ke bawah, yang besarnya sama dengan perkalian massa dengan percepatan gravitasi. Selanjutnya, akibat gaya berat W, maka akan timbul tegangan tali yang melawan gaya berat ini. Berarti arahnya adalah ke atas seperti ini dan disimbolkan dengan huruf T kapital. Ketika gelombang terjadi, artinya gelombang itu memiliki kecepatan V. Selanjutnya, kita akan membuat persamaan cepat rambat gelombang pada tali atau dawai. Untuk menentukan nilai kecepatan V, itu bisa kita pergunakan persamaan V sama dengan akar dari F dibagi dengan mu, di mana mu adalah perbandingan massa tali M dengan panjang tali L. Dan persamaan V bisa kita ubah menjadi V sama dengan akar dari F dibagi M per L. Maka V akan sama dengan akar dari F dikali L dibagi dengan M. Selanjutnya, F yang di sini itu sama dengan tegangan tali T dan sama dengan gaya berat W, yaitu perkalian massa beban dengan percepatan gravitasi. Selanjutnya, kita buat keterangan dari persamaan yang sudah kita buat tadi. Ini tadi persamaannya. Keterangannya adalah V adalah cepat rambat gelombang satuan meter per sekon. Kemudian F adalah gaya tegangan tali atau dawai satuan Newton. Mu adalah massa persatuan panjang tali satuan kilogram per meter. M adalah massa tali atau dawai satuan kilogram.
dan M huruf kapital adalah massa beban satuan kilogram, dan L adalah panjang tali atau panjang dawai satuan meter. Nah, sebagai catatan, nilai massa persatuan panjang tali atau mu itu akan selalu konstan. Baik, untuk lebih memahami persamaan daripada simbol D ini, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Dalam perangkat percobaan mil D, senar yang ditegangkan memiliki panjang 1 meter dan massa 25 gram. Jika massa beban yang digantung di ujung senar 250 gram, tentukanlah cepat rambat gelombang pada senar. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya. Dari informasi soal, L atau panjang tali itu sama dengan 1 meter, massa tali 25 gram sama dengan 0,025 kg, kemudian massa beban M 250 gram sama dengan 0,25 kg, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita bisa menentukan kecepatan rambat gelombang dengan persamaan mil D yang sudah kita buat tadi. V sama dengan akar dari F dikali L dibagi dengan M, di mana F itu sama dengan T sama dengan berat beban sama dengan M dikali dengan G. Kita tentukan dulu berapa berat W-nya, sama dengan M 0,25 dikali G10 sama dengan 2,5 Newton. Nah, selanjutnya F ini kita gantikan menjadi W, maka persamaan V akan sama dengan akar dari W dikali L dibagi dengan M. Kita masukkan nilai-nilainya. V akan sama dengan akar dari 2,5 dikali 1 dibagi dengan 0,025, maka V sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Seutas tali panjang L 8 meter, M 10,4 kali 10 pangkat negatif 3 kg, memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,03 sinus dikali dalam kurung 30 Vt ditambah 2 Vx. Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukanlah tegangan pada tali. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lalui, kita memiliki persamaan umum simpangan gelombang pada tali itu memenuhi persamaan Y sama dengan A sinus dikali dalam kurung 2 V F dikali T ditambah 2 V dikali X per lambda. Selanjutnya kita tuliskan persamaan yang ada pada soal, ya, yang ini. Y sama dengan 0,03 sinus dikali dalam kurung 30 Vt ditambah dengan 2 Vx. Langkah selanjutnya adalah kita memperhatikan posisi yang sama itu memiliki nilai yang sama. Yang pertama kita perhatikan bahwa 2 Vft itu sama dengan 30 Vt. Maka 2 Vft kita samakan dengan 30 Vt, maka dari persamaan ini kita peroleh frekuensi itu sama dengan 15 Hz. Nah, selanjutnya kita samakan 2V dikali X per lambda, kita samakan dengan 2 Vx. Maka dari persamaan ini kita mendapatkan panjang gelombang lambda itu sama dengan 1 meter. Nah, di sini frekuensi sudah kita ketahui, lambda juga sudah kita peroleh, maka dari kedua besaran ini, besaran F dan lambda, kita bisa menentukan nilai cepat rambat gelombangnya, yaitu V sama dengan F dikali lambda sama dengan 15 dikali 1 sama dengan 15 meter per sekon. Dan nilai cepat rambat V ini kita pergunakan untuk persamaan cepat rambat gelombang persamaan mil D. Ini persamaan cepat rambat gelombang mil D, kita tuliskan V sama dengan akar dari F dikali L dibagi dengan M. Maka dari persamaan ini, ya, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, maka V kuadrat sama dengan F dikali L dibagi dengan M.
kita menentukan tegangan tali dalam hal ini adalah F, maka F akan sama dengan V kuadrat dikali M dibagi dengan L. Maka F akan sama dengan 15 kuadrat dikali 10,4 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 8. Maka nilai tegangan tali F itu sama dengan 0,293 Newton. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Seutas tali nilon memiliki massa jenis 1,12 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dengan luas penampang 4 kali 10 pangkat negatif 5 meter kuadrat. Jika tali ditegangkan dengan gaya 0,9 Newton, tentukanlah cepat rambat gelombang pada tali. Kita buat pembahasannya dari keterangan soal. Ya, massa jenis itu rho sama dengan 1,12 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Kemudian luas penampang A sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 5 meter kuadrat. Dan tegangan tali F sama dengan 0,9 Newton. Persamaan yang bisa kita gunakan adalah V sama dengan akar dari F dibagi M per L. Nah, yang diketahui di sini adalah massa jenis dan luas penampang. Maka kita harus mencari bagaimana hubungan perbandingan massa tali dengan panjang tali terhadap massa jenis dan luas penampang. Kita perhatikan atau kita lukiskan ini misalnya sepotong tali nilon ya. Kemudian ada luas penampang A dan memiliki panjang L. Volume daripada benang ini itu sama dengan volume tabung, yaitu luas penampang dikalikan dengan panjangnya, maka volume V itu akan sama dengan A dikalikan dengan L. Selanjutnya dari persamaan massa jenis rho itu adalah perbandingan massa terhadap volume ya, sama dengan M dibagi dengan, kita gantikan volume itu sama dengan luas penampang dikali L seperti ini. Maka dari hubungan ini kita bisa menentukan nilai atau bagian M per L ya. Maka M per L dari persamaan ini akan sama dengan massa jenis rho dikalikan dengan luas penampang A. Maka persamaan V yang ini bisa kita ubah menjadi V sama dengan akar dari F dibagi rho dikali dengan A. Maka V akan sama dengan akar dari 0,9 dibagi dengan 1,12 kali 10 pangkat 3 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 5. Maka V akan sama dengan 4,5 meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 4. Balok bermassa M 3 kg diikat dengan seutas tali bermassa 2 gram dan panjang 1,5 meter berada dalam keadaan diam pada suatu bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat seperti gambar di bawah. Ini gambarnya. Pertanyaannya, tentukanlah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk bergerak dari ujung satu ke ujung lainnya. Diketahui percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita buat pembahasannya dari keterangan soal. Ya, massa beban itu M 3 kg, massa tali 2 gram, kita ubah ke dalam kilogram 2 kali 10 pangkat negatif 3, kemudian panjang tali L sama dengan 1,5 meter dan sudut kemiringan kita misalkan sama dengan theta sama dengan 30 derajat. Langkah pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu yaitu tegangan tali T. Ya, kenapa tali ini tegang? Karena beban M itu menarik ke arah bawah bidang miring ini. Kita gambarkan soalnya seperti ini dan kita misalkan bidang miring ini ya, searah bidang miring ini kita misalkan sebagai sumbu X dan tegak lurus bidang miring itu sebagai sumbu Y. Untuk menentukan nilai tegangan pada tali ini, maka kita akan menguraikan gaya berat beban M. Kita lukiskan dulu gaya beratnya ya, selalu menuju ke bawah gaya berat. Ini sama dengan sudut kemiringan 30 derajat. Nah, yang kita perlukan adalah
komponen gaya berat W terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X, karena tali ini berada sepanjang sumbu X. Ini sama dengan Wx. Kemudian tali ini tegang dan benda ini adalah tetap di tempat atau tidak bergerak, maka kita buat tegangan talinya dulu arahnya ke atas seperti ini. Sigma Fx itu kita buat sama dengan 0. Kenapa? Karena benda M itu setimbang atau tidak bergerak. Atau dengan kata lain, percepatannya sama dengan 0. Kita misalkan arah ke atas yang positif ya, berarti T dikurang Wx yang ini itu akan sama dengan 0. Maka T akan sama dengan Wx yang sama dengan Mg dikali sinus 30 derajat. Karena kita uraikan pada sumbu X berarti fungsinya adalah fungsi sinus. Maka T akan sama dengan 3 dikali 10 kali sinus 30 itu sama dengan setengah atau 0,5 ya. Maka tegangan tali T itu sama dengan 15 Newton. Persamaan cepat rambat gelombang Milde. V sama dengan akar dari F dikali L dibagi dengan M, dan F ini sama dengan tegangan tali yang sudah kita cari yang besarnya 15 Newton. Ya. Maka V akan sama dengan akar dari 15 dikali 1,5 dibagi dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 3. Maka cepat rambat gelombang pada tali itu kita peroleh 106 meter per sekon. Pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan gelombang bergerak dari ujung satu ke ujung lainnya. Artinya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu sama saja. Karena kecepatan sepanjang tali ini adalah kecepatannya konstan, maka untuk menentukan waktu yang dibutuhkan gelombang dari satu ujung ke ujung yang lain, maka kita pergunakan persamaan untuk gerak lurus yang beraturan, yaitu L sama dengan V dikali T. S ini bisa kita sebut sebagai jarak yang ditempuh oleh gelombang ya, sepanjang tali L. Maka dari persamaan ini T akan sama dengan L dibagi V. Kita masukkan L-nya tadi sama dengan 1,5, V-nya 106 ya. Sehingga waktu yang dibutuhkan gelombang bergerak dari satu ujung ke ujung yang lain itu sama dengan 0,014 sekon. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai percobaan Milde. Dan di sini juga ada saya buat soal latihan ada sebanyak 4 nomor. Dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini dapat bermanfaat. Selamat belajar untuk kalian. Tetap semangat dan semoga sukses.